mungkin juga di negara-negara maju, hukuman ini tidak sekedar anak dalam tanda kutip di penjara saja, tapi juga ada hak-hak anak untuk melanjutkan pendidikan, dia bisa juga bertemu kedua orang tuanya. Restoratif justice adalah penyelesaian masalah dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Tapi berkaca pada semakin maraknya kejahatan anak-anak, diversi dan restoratif justice ini banyak dipertanyakan dan dianggap saja tidak cukup untuk menyelesaikan proses hukumnya. Dalam kondisi seperti ini muncul desakan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, di mana salah satu tujuannya adalah hukuman yang dapat memberikan efek jera dan tidak menimbulkan persepsi kebal hukum karena masih anak-anak. Oke, Kak Seto, terima kasih sudah hadir di Mihkes kali ini. Sangat terhormat bisa ngobrol dengan Kak Seto langsung nih. Masa kecil ngeliat Kak Seto, sekarang langsung ngeliat Kak Seto di sini. Oke, Kak Seto, bagaimana menurut Kak Seto melihat intensitas dan brutalisme anak-anak sekarang? Apakah itu termasuk dalam kriminal atau tindak pidana, atau itu hanya kenakalan saja untuk mereka? Iya, memang ada batas-batas juga ya. Memang awalnya adalah tetap kenakalan. Tetapi kita juga jangan hanya melihat sekedar anak sebagai pelaku. Marilah kita juga melihat anak juga sebagai korban. Jadi anak melakukan tindakan ini karena dia korban dari lingkungan yang sangat tidak kondusif yang tanpa sadar justru menjerumuskan mereka menjadi pelaku-pelaku kriminal ini. Jadi kadang-kadang kita hanya sebagai pemadam kebakaran. Setelah terjadi baru kita ribut-ribut. Tapi kita tidak ke hulunya. Kenapa anak-anak sampai demikian? Jadi anak-anak juga kalau mungkin zaman dulu ada penyaluran dari dinamika atau agresivitas anak-anak ya. Misalnya ada gelanggang-gelanggang remaja, ada sanggar-sanggar. Jadi pemahaman hebat atau cerdas itu bukan sekedar di bidang akademik, tapi yang pintar nyanyi, pintar menari, pintar main musik, pintar olahraga, itu ada tempat penyalurannya begitu, sehingga anak-anak tidak mungkin merasa frustrasi, tidak dihargai, akhirnya sering mencari cara-cara untuk menunjukkan egonya ya. Mungkin yang mendapatkan reward adalah kalau tawuran, kalau membuli teman-temannya, kalau kemudian bisa memegang senjata tajam dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka tergiring ke arah berbagai pelaku-pelaku kriminal ini. Begitu. Oke, jadi kira-kira itu yang membuat anak-anak bisa sampai berperilaku seperti itu ya, Kak Seto ya. Oke, menurut Kak Seto sendiri anak-anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan ini apakah dapat dipidana atau tidak, Kak Seto? Iya, tentu kita kan juga sudah punya Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sebagainya. Jadi kalau toh pun ada ide untuk merevisi, mungkin beberapa misalnya pemberatan hukumannya, kemudian juga ada penaikan dari batas hukuman maksimal. Jadi 10 tahun misalnya kalau perlu sedikit dinaikkan. Misalnya jadi 12 tahun, 13 tahun dan lain-lain. Lalu juga penurunan batas usia pidana. Jadi kan dari 12 tahun misalnya juga diturunkan misalnya, karena mungkin ada anak-anak yang sebelum 12 tahun juga sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kriminal tadi. Tapi toh pun itu pemidanaannya kan di LPKA kan. Itu kan juga pembinaan khusus, jadi ada unsur reedukasi. Jadi lamanya anak berada di LPKA bukan berarti anak semakin tertekan, tapi justru ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan juga kita juga melihat mungkin juga di negara-negara maju, hukuman ini tidak sekedar anak dalam tanda kutip di penjara saja, tapi juga ada hak-hak anak untuk melanjutkan pendidikan, dia bisa juga bertemu kedua orang tuanya. Tetapi kalau malam ya kembali ke LPKA, jadi mengikuti peraturan-peraturan di LPKA tadi begitu. Oke, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini ada tentang sistem peradilan pidana anak yang
dikenal dengan SPPA kan ya, Kak Seto ya. Dan ada disebut di versi restoratif justice. Ini menurut Pak Kak Seto gimana nih? Iya, artinya kalau memang batas kenakalannya atau ya dalam tanda kutip kejahatannya itu tidak melampaui batas, artinya masih bisa dibicarakan sehingga dialihkan, bukan pemindahan tapi misalnya diganti jadi perdata misalnya. Kemudian kalau restoratif justice juga mungkin bisa dibicarakan bersama dengan melibatkan para pakar, psikolog, aktivis perlindungan anak dan sebagainya. Kalau itu memang dimungkinkan, kenapa tidak? Tapi arahnya adalah bahwa kita harus tahu bahwa anak-anak ini dalam usia psikologisnya memang belum mengembangkan kemampuan untuk bisa melihat mengenai baik buruknya dan sebagainya. Jadi perkembangan kecerdasan moralnya itu masih terbatas sehingga anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang tidak kondusif tadi. Iya, apakah restoratif justice ini masih layak untuk dipertahankan? Iya, saya kira masih pada batas-batas tertentu masih bisa. Artinya sejauh itu juga melibatkan tadi unsur-unsur para pakar, profesional dan sebagainya. Kalau memang itu bisa dilakukan ya, tetapi tentu tidak sekedar sebagai satu-satunya cara. Jadi kalau pun harus tetap dipidana, maka pemidananya kan sudah bukan istilahnya lapas anak lagi, tapi LPKA tadi ada unsur edukatifnya, tetap hak-hak anak juga bisa terpenuhi, hak untuk bisa melanjutkan pendidikan, untuk bertemu dengan orang tua dan sebagainya. Jadi bukan akhir segala-galanya bagi pengukiran masa depan anak yang lebih indah lagi, begitu. Banyak yang mengatakan pendapat ya dari luar itu antisipasi ada revisi untuk yang Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 ini. Apakah? Iya, makanya kalau revisi pun tadi adalah 3 unsur tadi. Jadi mungkin tetap ada pemberatan sanksinya, kemudian tadi penaikan dari batas hukuman maksimal ya. Tapi tadi dengan catatan bahwa sampai dia dipidana, tetap pemidanaannya ada unsur-unsur edukatifnya. Bahwa ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Jadi tidak akan melanggar hak anak serta-merta sebagaimana mungkin dilakukan terhadap orang yang dewasa misalnya. Jadi bahwa ini adalah sesuatu yang lebih ditekankan untuk kembali anak kepada kepribadian yang lebih baik, karakter yang lebih tepat ya, tidak sampai menjerumuskan anak menjadi pelaku-pelaku kriminal untuk melanjutkan. Karena beberapa analisis misalnya kalau ditahan atau pemenjaraan adalah alternatif terakhir misalnya. Nah ini kalau di beberapa negara misalnya juga semacam hybrid juga kan, bahwa dipidana, dipenjara dalam tanda kutip, tapi juga ada keleluasaan untuk bisa keluar, bertemu keluarga. Sebagaimana misalnya juga kasus beberapa ibu-ibu yang mempunyai bayi misalnya, itu juga ada keluasan kan, tetap ada di penjara tapi sekali-sekali bisa ketemu putra-putrinya atau mungkin membawa bayinya ke tempat penjara tapi diberi lingkungan yang lebih kondusif misalnya begitu. Nah, saya kira anak-anak juga demikian. Iya. Di era globalisasi ini, apakah sosial media ini yang menyebabkan, apakah satu-satunya ya sosial media yang menyebabkan mereka bisa berperilaku seperti itu? Mereka kayak punya kuasa untuk melakukan kejahatan, Kak Seto. Iya, memang cukup besar sumbangannya ya dari sosial media ini ya, karena anak-anak ya kadang-kadang tadi tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan potensi anak, kemudian selalu dibanding-bandingkan. Nah, mereka yang mungkin frustrasi ya lari ke gadget misalnya, ke sosial media. Nah, sementara sosial media kan tidak semuanya positif, tidak sedikit juga yang negatif, yang kemudian menggiring mereka menjadi tadi pelaku-pelaku kriminal, mungkin geng motor atau mungkin juga berbagai tindak kekerasan, kemudian pornografi dan sebagainya. Ya, bagaimana menurut Kak Seto, kembali ke keluarga kah? Maksudnya apakah anak-anak ini harus melihat keluarga lebih banyak daripada sosial media? Iya, artinya pemberdayaan keluarga kan kita juga punya
Hari Keluarga Nasional ya. Tapi sering dilupakan, yang diingat Hari Anak Nasional 23 Juli, Hari Ibu misalnya juga diketahui, tapi Hari Keluarga Nasional sering lupa tanggalnya. Mungkin Kak Mela tahu nggak Hari Keluarga Nasional tanggal berapa? Iya, saya juga lupa. Nah, 29 Juni adalah Hari Keluarga Nasional. Nah, ini mohon pemberdayaan keluarga. Jadi misalnya sering ada pertemuan keluarga, rapat keluarga, kemudian juga orang tua juga bisa mendengar suara anak mengenai penilaian anak terhadap ayah dan bundanya. Oh, ayah misalnya terlalu sibuk, nggak ada waktu buat anak. Atau bunda ya sering di rumah tapi ngomel terus misalnya. Nah, ini dengan cara demikian anak nyaman di dalam keluarga. Artinya juga berbagai nilai-nilai moral, kemudian ajaran agama dan sebagainya bisa diajarkan dengan cara yang penuh persahabatan. Sehingga anak tidak keluar dari keluarga, karena tempat yang paling nyaman dan indah dirasakan oleh anak ya di dalam keluarga. Dalam keluarga. Begitu. Secara psikologis, Kak Seto, pasti audiens pengen denger nih Kak Seto ya. Apa sih yang membuat mereka mampu untuk melakukan kejahatan itu, Kak, secara psikologis ya? Ya, secara psikologis pada anak-anak ini kan punya energi yang berlebihan ya, dinamika yang penuh dengan gejolak dan sebagainya. Nah, ini kalau diarahkan ke arah yang positif itu bisa menjadi prestasi. Prestasi itu juga bukan hanya akademik, tapi prestasi mungkin jadi penyanyi, mungkin jadi pemain musik, mungkin juga jadi penari, mungkin juga jadi pelukis dan sebagainya. Jadi mereka harus mengekspresikan diri mereka bahwa ya. Semua anak harus dihargai, setiap anak itu cerdas. Kalau kita lihat isi pendidikan yang ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan bukan hanya iptek saja, tapi ada unsur etika. Jadi anak yang santun, anak yang baik itu walaupun matematikanya kurang bagus, nggak usah dibilang wah kamu nggak pinter dan sebagainya. Anak yang pinter gambar, pinter nyanyi, pinter menari, mungkin pinter olahraga, itu juga harus diapresiasi sehingga terbangun rasa percaya diri dan mandiri. Tapi anak yang selalu dibanding-bandingkan, apalagi misalnya ada sistem ranking di sekolah. Nah, ranking itu sering kriterianya hanya unsur akademik saja. Padahal semua anak kan ibarat aneka warna bunga di taman sari sekolah kan. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga. Kalau ditanya mana yang paling indah kan semuanya indah. Nah, siapa yang paling cerdas ya semuanya cerdas pada bidang yang saling berbeda begitu. Oke, kesimpulannya adalah zaman dulu dan zaman sekarang sangat berbeda jauh ya, Kak Seto ya. Iya. Nah, menurut Kak Seto, bagaimana pengawasan orang tua ini seharusnya kepada anak-anak di zaman sekarang ini, Kak Seto? Iya, pengawasannya adalah tidak sebagaimana seorang komandan yang main perintah atau instruksi belaka, tapi justru memosisikan orang tua sebagai sahabat anak. Jadi suasananya persahabatan. Ibaratnya jangan mimpi anak sebagai anak penurut, tapi anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi menentukan aturan di dalam keluarga, jadwalnya, kegiatannya, mungkin bakat atau masa depannya itu berdasarkan diskusi dalam keluarga. Bukan zamannya lagi pokoknya kamu harus jadi dokter, titik. Nah, seolah kalau sudah perintah orang tua semua harus diikuti. Nah, ini sering menimbulkan perlawanan atau pemberontakan. Dan ini yang kadang-kadang menggiring anak menjadi pelaku-pelaku tadi, tindakan menyimpang tadi. Jadi mereka memberontak. Iya, sebagai bagian dari perlawanan terhadap ketidakadilan. Karena ibaratnya kalau saya sering mengumpamakan ada 5 Rudi yang hebat. Ada Rudi Habibie, bisa Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khoirudin, atau Rudi Hadisuwarno gitu. Semuanya hebat pada bidangnya yang masing-masing begitu. Iya. Menurut Kak Seto sendiri, anak-anak yang melakukan tindak pidana sampai kejahatan pembunuhan misalnya ya, tindak pidana seperti apa yang layak dan tepat untuk anak-anak ini, Kak Seto? Iya, tentu tadi mengacu pada undang-undang saja sistem peradilan pidana anak. Artinya kalau toh pun juga harus dipidana pemenjaraan ya di dalam RPK tadi, tentu batasnya tidak sebagaimana orang dewasa. Kan ada beberapa mungkin ada yang 50%-nya dan sebagainya. Tapi arahnya adalah bukan balas dendam.
arahnya adalah edukasi atau reedukasi, mendidik kembali. Nah, di LPKA ini kan sudah ada cara-cara yang tetap mengacu pada hak-hak anak ya. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang, hak anak untuk tidak mendapatkan tindak kekerasan, hak anak untuk didengar suaranya atau berpartisipasi dan sebagainya. Sehingga arahnya adalah tetap mengembalikan anak menjadi baik. Begitu. Oke. Closing statement Kak Seto, apa yang harus orang tua di zaman ini lakukan untuk anak-anak, Kak? Ya, memang tadi posisi yang pertama adalah sebagai sahabat anak, kemudian mereka harus dididik, tapi mendidik dengan kekuatan CINTA. Cinta. Kekuatan cinta, tidak dengan cara-cara kekerasan. Contoh kekuatan cinta itu seperti apa, Kak Seto? Iya, misalnya tadi berdiskusi, mendengar suara anak juga, kemudian menghargai setiap potensi anak yang saling berbeda, dan kemudian juga tadi mengarahkan itu sebagai ya prinsipnya pendidikan Ki Hajar Dewantoro kan, di depan memberi teladan ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karso adalah bersama anak memotivasi, lalu Tutwuri Handayani adalah memberikan kesempatan anak untuk berjalan di depan, kita di belakang, tetapi sambil mengawasi kalau misalnya menyimpang segera diluruskan kembali. Begitu. Oke, terima kasih Kak Seto. Saya tutup podcastnya dulu. Iya, monggo. Oke, terima kasih Micaster sudah stay tune di Micast Unggul kali ini. Saksikan terus episode-episode berikutnya yang pastinya penuh dengan edukasi dan informasi menarik. Sampai jumpa.